insan, yang asal katanya adalah dari nasiya yansa, yang maknanya itu adalah lupa, lalai, khilaf. Oleh karena itulah, artinya kita mempunyai yaitu kesalahan-kesalahan yang banyak, kelalaian-kelalaian terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Sebesar apapun kelalaian kita, sebesar apapun dosa kita, tak peduli Allah Subhanahu wa taala, selagi ada rasa bersalah, selagi ada rasa kesadaran mengingat Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya, maka sebesar apapun dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan memang betul-betul kita bertaubat kepada Allah, bukan hanya taubat hanya dari lisan kita saja, bukan hanya taubat hanya sekadar ucapan saja, akan tetapi taubat tersebut terpatri, tertakrir dari lisan kita dan tertanam, tertasdik di dalam hati kita. Namun dalam perbuatan kita memang betul-betul kita berubah, baik dari tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik, dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang lebih baik, meninggalkan segala macam dosa-dosa yang pernah kita lakukan, merintih kepada Allah, menangis menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan, dan menyesal atas kesempatan-kesempatan dalam beramal kita tinggalkan selama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang yang bertaubat yang demikian. Maka Allah katakan, innallaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat, dan yang kedua Allah mencintai orang-orang yang suci. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu jika kita terus lalai, jika kita terus lupa atas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan segala macam kenikmatan tak terhitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jika kita kufur terhadap nikmat Allah ini, inna azabi lasadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Allah kasih kita nikmat mata agar kita dapat melihat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita nikmat pendengaran agar kita dapat mendengar nasihat-nasihat yang baik, ucapan-ucapan yang baik daripada orang-orang yang memberikan yaitu tausiah, daripada orang yang memberikan nasihat-nasihat yang baik, daripada orang yang memberikan motivasi-motivasi yang baik, ucapan-ucapan yang baik yang menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Allah berikan hati kita ini agar kita dapat merenungi, agar kita dapat membedakan yang mana yang benar, yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang jahat, yang mana yang baik. Maka Allah gunakan, Allah berikan hati kita itu. Akan tetapi jika nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini tidak kita gunakan pada tempat yang sebaik-baiknya, tidak kita fungsikan sesuai dengan fungsinya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita lalai, kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sering kita bermaksiat, kita katakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, namun pada hakikatnya, pada kenyataannya kita selalu bermaksiat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kaki kita ini untuk melangkah tempat yang tidak baik. Kita gunakan tangan kita ini untuk mengambil hak orang lain. Kita gunakan lisan kita ini untuk menyakitin orang lain, bahkan memfitnah orang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka Allah akan azab kita. Maka Allah sampaikan fakula akhazna bizambi. Maka tiap-tiap penduduk itu dan tiap-tiap masa itu kami azab mereka atas perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Maka ada di antara mereka
yang Allah datangkan makhluknya, yaitu angin puting beliung, yang mereka melayang-layang ditiup angin tersebut bagaikan debu. Wa minhum man akhadnahu sayhah. Dan ada pula di antara mereka suatu negeri pada masa itu Allah sampaikan, Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad agar memberikan nasihat yang baik kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, termasuk kepada seluruh manusia, dan sampai manusia di akhir zaman sekarang ini. Allah sampaikan, wa minhum man akhadnahu sayhah. Ada suatu kelompok, suatu negeri yang Allah datangkan malapetaka bencana dikarenakan mereka durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah timbulkan suara yang sangat menggelegar sehingga menyakiti, yaitu telinga mereka, bahkan membuat di antara mereka mati atas azab Allah Subhanahu wa taala ini. Wa minhum man khasabna bihil ardh. Dan ada pula yang Allah datangkan, yaitu tanah longsor, gempa bumi. Dalam beberapa masa, dalam beberapa negeri, Allah hancurkan mereka, Allah tenggelamkan mereka, Allah timpakan yaitu kehidupan mereka, yaitu dengan tanah longsor, dengan gempa bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semua itu dikarenakan mereka sombong. Mereka lupa kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man araqna bihi. Dan di antara mereka juga yaitu ada yang Allah datangkan, yaitu laut, tsunami, banjir di mana-mana. Allah tenggelamkan mereka. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidaklah menzolimi mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang menzolimi diri mereka sendiri. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, jangan sampai kampung kita, masyarakat kita, kelompok kita, terutama keluarga kita yang mendapatkan bagian yaitu atas azab Allah Subhanahu wa taala ini. Maka Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita obat yang paling mujarab agar kita terlindung dari segala macam musibah, bencana, azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbanyaklah bertasbih kepada Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Maka Imam As-Suyuti juga mengomentari daripada ucapan Imam Syafi'i ini, dikarenakan tasbih tersebut dapat mengangkat yaitu azab dan musibah yang Allah turunkan pada suatu negeri, pada suatu wilayah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan maksiat. Namun apabila masih ada satu orang, dua orang, tiga orang yang masih mengingat Allah, bertasbih, mengingat Allah, mensucikan Allah, memohon ampun kepada Allah, mengagungkan Allah karena orang itu, maka Allah tangguhkan azab tersebut. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu Allah katakan bahwasannya fallallah annahu kana minal musabbihin. Kalaulah seandainya Nuh tersebut bukanlah termasuk golongan di antara orang-orang yang pandai bertasbih, ahli bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah, tentulah lalabisa fi batni ila yaumil yub'atsun. Tentu Nuh tersebut akan terus berada di dalam perut ikan hiu sampai hari kebangkitan nantinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Artinya azab Allah timpahkan itu hanya berlaku kepada orang-orang yang bermaksiat, yaitu terhadap perintah Allah, orang-orang yang durhaka terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, yaitu kepada orang-orang yang tidak amanah atas amanah yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Oleh karena itulah, andai saja di antara kita rajin bertasbih kepada Allah, tentulah orang demikian akan terhindar daripada azab Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada ayat yang lain juga Allah katakan bahwasannya maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bahwasanya ada dua ketika azab Allah tidak Allah turunkan di muka bumi ini. Yang pertama yaitu maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim,
Tidak akan Allah turunkan azab tersebut, wahai Muhammad, jika engkau masih berada di tengah-tengahnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah juga tidak akan menurunkan azab, yaitu kepada orang-orang yang pandai beristighfar kepada Allah. Jelas sudah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, untuk selalu senantiasa mengingat Allah, bertasbih memuji Allah, mengagungkan Allah dalam arti makna yaitu zikir mengingat Allah. Maka para ulama membagi 3 hal yaitu makna zikir tersebut. Yang pertama zikir yaitu bilisan, yang kedua zikir bil qalbi, dan yang ketiga adalah zikir bil fi'li. Zikir bilisan mengucapkan astaghfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nasihat-nasihat yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Dan inilah yaitu salah satu ciri di antara orang-orang yang beriman kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Namun zikir yang kedua adalah zikir biqalbi, yaitu mengingat Allah dengan hati. Setelah lisan kita mengucap astagfirullah, hati kita pun selalu senantiasa berzikir, mengingat Allah. Jauhkan sifat iri, sifat dengki, sifat sombong dengan menyebut nama Allah dan menanamkan kalimat tauhid di dalam hati kita. Ya Allah, mungkin ada lisan aku ini menyakiti orang lain. Ya Allah, hati kita mentadaburi, ditasdikkan di dalam hati astagfirullah. Mungkin ada ya Allah hak orang lain yang terambil olehku. Mungkin ada lisan ini memfitnah, menyakiti orang lain. Astagfirullah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Dan dalam perbuatan kita juga perlu berzikir, disebut dengan zikir bil fi'li, yaitu tentu kita harus bisa membedakan mana hak orang lain, mana hak kita. Jangan pernah tangan ini kita gunakan yaitu untuk menyakiti orang lain. Jangan pernah kita gunakan tangan kita ini untuk mengambil hak orang lain. Jangan kita pernah gunakan mata kita ini untuk melihat perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan kita gunakan kaki kita ini untuk melangkah di tempat-tempat yang maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan pernah saudara-saudaraku kaum muslimin, anggaplah tubuh kita ini yaitu kita gunakan untuk bermaksiat, yaitu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir bukan hanya lisan saja mengucapkan astagfirullah, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, akan tetapi hati kita pun mesti diiringi dengan zikir. Perbuatan kita pun mesti diiringi dengan zikir. Maka segala perbuatan kita alihkan dalam hal kebaikan, dalam membantu orang lain, membantu orang-orang yang lemah, membantu tetangga kita, melihat orang-orang yang lain membutuhkan bantuan, maka gunakanlah anggota tubuh kita ini untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka marilah kita bersama-sama tolong menolong, bahu membahu, batu membantu, yaitu dalam kebajikan, dalam mencari ridha Allah agar menjadi hamba Allah yang bertakwa.